3 sumber kehidupan. Saraswati sumbernya pengetahuan. Kalau manusia tanpa pengetahuan tidak bisa hidup. Sri sumbernya amerta. Manusia tanpa amerta juga tidak bisa hidup. Kemudian Sedana itu sumbernya uang atau kekayaan. Kalau kita sebagai manusia tanpa adanya ketiga-tiganya itu, otomatis kita tidak bisa melangsungkan sebuah kehidupan. Yuntake itu ada orang melahirkan belum lepas pohon itu ke sini nggak bisa sampai ke Purian, ada kendalanya, jatuh, nangis begitu. Kalau ada orang sakit belum aja di Purian, udah di sini baru di situ udah nangis ya, baru masuk udah nangis ya. Kadang-kadang yang orang itu kelingian baru masuk ke sini udah berasa dia gitu. Itu guniannya. Om Swastiastu, seluruh agama Hindu, seluruh Indonesia, itu yang menerangkan beradaan pura di Gunung Tapesai. Ring lontar purana buana bangsul, tok langkir kengaran, madiang tok langkir Gunung Tapesai, pelingih Betara Tri Upasedana. 1, Betara Sri Saraswati, mengentos Sida Parab, istrinya Laksmi Dewi kengaran, maka Dewaning Trebesan, muang Dewaning Carik. 2, Betara Sri mengentos Sida Parab, istri suci kengaran maka Dewaning Amarta. 3, Betara Rambut Sedana mengentos Sida Parab, geni Murti Dipati kengaran maka Dewaning Sedana ike mengentos Parab dados Sangyang Gana. Ike wenang tunasin seraja karya muang pengeraksi jiwa ring dapur muang ring puaragan. Umat Hindu nike Sri Sedana wenang diki yang kadi diki turah diki nunas pengenteg muang dak sinelinggih mesedana antuk dak sinelinggih menika Betara Saraswati mendasar antuk lontar atawi arce togog Saraswati ring berduri. Di bawah nika di dalam kotak diisikan lontar Saraswati. Sejarah tentang pura ring Gunung Tapesai. 2, Betara Sri melangkar antuk pantun 6-6 memperai antuk cenana. Ike wenang lingyang ring lumpu. Betara Rambut Sedana melangkar antuk jinah bolong Sri siu long keteng mewadah ting petung musana poleng. Ike wenang tunggilang lingyang ring merajan watawi ring sanggah kemulan. Yang neraga gama Hindu wenang disire ngelingyang kadinike wenang nunas penugrahan riki ring Gunung Tapesai. Kentan kocap ring lontar nike. Yang neraga agama Hindu wenang sire dan perlu ring Saraswati. Kepintaran itu wajarlah kita nunas penugrahan ring itu Betara Saraswati. Penggantan Betara Sri dan nunas kemertaan itu Betara Sri sandang pangan. Wajar kita berdoa nunas merte. Penggantan Betara Rambut Sedana wenang disire nunas sedana nunas napi asane uang dan jinah diraga makari wajar nunas sapunike kan. Maka Betara Saraswati nike dados Dewan Trebesan wenang tunasin pengelukatan pengleburan dah semale. Enten kocap mungguh ring lontar punike. Enten Betara Sri punike wenang tunasin pengupu jiwa ring cari muang ring padolan wenang disire sungsung ring rumahan watawi ring merajan ring sanggah kemulan. Penggantan wenang kali nike sire tan telu. Penggantan wentenang peninggi riki ring Purian gedong de 3. Penggantan ring pungkur nike wenten napi astane Linggayoni. Nike san make simbol saking uni. Zaman ke zaman nike sungsung ring agama Hindu riki, masyarakat riki sampengganten wentenang upakara ring budek
Cemang Kelau. Pengganda Sukri Maneh Kelau katuran Betara Seri. Terakhir punika ring Saraswati terakhir nike katuran bakti pemeraman lah. Ring Buddha Cemang Kelau enang tiga hari atawi 7 hari dan 11 hari atau 15 hari yang kari ageng genten munggu. Onang tunasin seraja kari niki wenten pepahan pelinggih. Saking beten menika wenten di lontar punika ring buku punika ratu pengadang-adang ratu penyarikan. Pengetan ratu mekeliling sir. Wididari pengetan pengayangan betara dalam ped ratu gede mecaling. Dan wau nunas pengelukatan peleburan dan semale. Garis meriki ring sangyang ganem tuning lantur kepurian. Wau mapinas ke ring purian sepunika. Keberadaan pura diki kocap mungguh ring lontar punika lontar purana wana bangsul wenang nunasin seraja karya. Nunasin keselamatan, nunasin merte, nunas kewikanan. Itulah iragam agama Hindu perlu mohon kocap ring tadi lontar punika kentang. Tapi itu adalah kita bertapa, bermohon. Itu ada dua. Lontar purana Raja Bati Datua, Dewi Durga yasir ring bukit api si kengaran dados Dewi Uma. Itulah namanya Gunung Tapesai. Bertapa minta. Mohon istilahnya kalau manusia itu mohon. Itu namanya Gunung Tapesai bertapa. Mohon-mohon dengan ide yang widi pada Tuhan. Kalau kita tangkil ke sini, wajar kita ngelapor Ratu Penyarikan dan Ratu Mekeliling Sir. Dan pengayaan Ratu dalam ped. Itulah. Selanjutnya minta pengelukatan, pengeleburan dan semalam mencicilah cuci muka atau kemur begitu. Baru kita ke sini. Ngepuning dengan betara Sangyang Gana. Baru kita tangkil ke purian mohon dengan seperlunya. Kan. Dari awal Ratu Penyarikan. Kedua Mekeliling Sir. Ketiga Wididari. Keempat Ratu Gede Mecaling. Kelima baru ke Tirta. Mohon penyucian diri. Kelima baru ke sini, keenam ke purian lagi mempunyai dengan ide betara. Mohon dengan seperlunya.
keunikan itu ada sih keunikannya. Linggayoni itu katanya kuno dulu kecil, seperti tumpeng penyantauan itu yang kecil dibawa ke rumah pakai obat, dibangsuh pakai apa namanya todak, boreh-boreh itu, tuh. Biasanya udah di sini lagi kembali diambil, lagi kembali, lama kelamaan besar lah, jadi begitu besarnya gitu. Kalau sungkem begini itulah namanya mohon. Memohon apa? Mohon keturunan, mohon rezeki, mohon supaya lancar, mohon keselamatan itu. Itu udah terkait dengan ini yang aturkan tuh. Apa pejati kayak atau canang apa gitu. Maksudnya 11 itu begini, Dek. Kalau mantramnya mohon adalah 11 kali diganti dengan lupa 11 batang. Kalau di itu namanya batu putih, batu selem, yang di sini tengah namanya ditebang. Itu Betara Saraswati di sebelah, yang di sini kan bang. Saraswati kan merah. Nah, Betara Sri kan diambil fungsi dia putih ceritanya. Kalau Betara Musudana kok balik, selem itu adalah Wisnu itu. Iya jelas ini penyimpanan mertanya di sini, lontarnya juga ada di sini dapur kalau kita perlu apa namanya itu kuning. Di sini katanya penyimpanan beras, uang itu lontar gitu katanya. Terkait lah. Pantainya enggak ada. Tadi dijelaskan katanya beriki nanti boleh ngaturang ulam babi. Iya itu baru pantangan itu tidak dipakai ulam babi itu enggak pernah saya. Kalau ada orang yang sangi dia di apa namanya itu sukses, saya tidak berani melarang karena dia mensangi. Enggak bertanya sama juru mangkunya atau sama pengurus. Atau bertarik yang aturan gini yang kelingian yang aturan begini, saya tidak boleh melarang karena dia utang sama nis. Ada kalau pemuda itu apa namanya juntake itu ada orang melahirkan belum lepas soal itu ke sini. Nggak bisa sampai ke Purian, ada kendalanya. Jatuh, nangis begitu. Kalau ada orang sakit, belum aja di Purian, udah di sini baru di situ udah nangis ya. Gitu. Baru masuk udah nangis ya. Kadang-kadang yang orang itu kelingian baru masuk ke sini udah berasa dia gitu. Itu keunikannya. Katanya yang pemuda itu saya nggak berani mengatakan. Buktinya kan itu dane. Kalau begini Bu, kalau melukat itu tidak bisa saya menjelaskan. Kadang-kadang dia disuruh membawa apa namanya kelapa muda, ada disuruh dia membawa bunga apa itu namanya terate yang warna, ada disuruh bawa bunga 20 macam, 21 macam, ada 11, ada 3 macam cukup, ada minta itu aja boleh gitu. Saya enggak berani menjelaskan itu karena dia panggilan gitu.
Salam Swastiastu. Terkait pengempon Pura Kahyangan Jagat Pajinengan Gunung Tapsai, ini diempon oleh Banjar Adat Pura Gae yang berjumlah 319 kakak. Dan Banjar Adat Pura Gae ini merupakan bagian daripada Desa Adat Besakeh. Nah, sedangkan kalau kelurahan atau perbekalan, kami di sini berada di Perbekalan Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Penataan pura, terkait dengan penataan Pura Kahyangan Jagat Pajinengan Gunung Tapsai ini dimulai sejak tahun 2004 sampai tahun 2006. Tahun 2006 dilaksanakanlah upacara memungkah dan upacara Ngenteglingge. Sedangkan kalau penataan di area Niste Mandala itu terus berlanjut secara bertahap sampai sekarang. Kejadian unik sempat pernah terjadi di waktu kami melaksanakan penataan, khususnya terkait dengan pohon-pohon yang ada. Nah, waktu ini kami melaksanakan penataan pura di sini di area Niste Mandala. Beberapa kali kami mencoba akan menebang pohon-pohon yang ada di sini, namun selalu gagal, tidak pernah jadi ditebang. Ada semangat mau menebang, tapi setelah nyampe di sana, pada akhirnya mereka ya ada keinginan untuk menebang, akhirnya balik lagi gitu. Sampai sekarang akhirnya semua pohon-pohon tersebut kami sakralkan dan memang kami sucikan begitu. Apa penyebab tidak bisa ditebang itu mungkin kaitannya dengan niskala, sehingga kami selaku masyarakat biasa tidak bisa menjelaskan semua itu. Sebagai Pura Kahyangan Jagat, ini per tahun 2016 diterbitkan SK Bupati Karangasem bahwa isi daripada SK tersebut, Pura Pajinengan Gunung Tapsai ini merupakan salah satu Pura Kahyangan Jagat yang ada di Kabupaten Karangasem, yang menjadi empon dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Karangasem, Pisik dan Upekara. Nah, itu di kabupaten. Sedangkan di pusat per tahun 2017 ini sudah terbit sertifikasi atau tanda daftar dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Itu per tahun 2017 sudah terbit. Dan sekarang kami juga sudah memohonkan kepada pemerintah provinsi juga untuk bisa diakui oleh pemerintah provinsi sebagai salah satu kahyangan jagat yang menjadi tanggung jawab dan empon pemerintah Provinsi Bali. Nah, untuk ke depan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, kami akan melaksanakan penataan dan pengembangan. Dengan jalan kami selaku pengempon juga sudah mohon bantuan serta melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Bali, yaitu Universitas Warmadewa, khususnya Fakultas Teknik. Nah, itu kami sudah mohon bantuan untuk pembuatan gambar dan master plan, serta pembuatan proposalnya dalam rangka pengembangan Kahyangan Jagat Pura Pajinengan Gunung Tapsai ini. Nah, di samping berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat, Pura Pajinengan Gunung Tapsai ini juga merupakan bagian daripada Pura Agung Besakeh yang tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Nah, Pura Agung Besakeh titik sentralnya yaitu Penataran Agung, yakni Padma 3. Padma 3 pinaka linggih Ida Sangyang Tripurusa. Nah, sedangkan saktinya beliau di sini, berstana di sini, di Pura Kahyangan Jagat Pajinengan Gunung Tapsai ini, yakni Ida Sangyang Tri Adnyana. Ida Sangyang Tri Adnyana itu tiada lain adalah Ida Betari Tri Upasedana, yakni Ida Dewi Saraswati, Dewi Sri, dan Dewi Rambut Sedana, Ida Betari Rambut Sedana. Di samping berstatus juga sebagai Kahyangan Jagat, Pura Pajinengan Gunung Tapsai ini juga merupakan bagian daripada Pura Agung Besakeh sebagai pelengkap pengiderannya. Pura Agung Besakeh ada yang namanya
catur lokapalanya, yakni di sebelah timur ada Pura Gelap, sebelah selatan ada Pura Kiduling Kerteg, di sebelah barat ada Pura Ulun Kukul, di sebelah utara ada Pura Batu Madeg. Nah, di samping catur lokapala juga ada yang namanya catur Eswarya Dale, yaitu yang pura-pura yang menempati posisi pojok atau posisi sudut. Nah, Pura Kahyangan Jagat Paji dengan Gunung Tapsai ini menempati salah satu sudutnya, yakni di sudut barat laut. Sehingga di sini juga di Pura Pajingan Gunung Tapsai ini berstana Ida Betara Sangkara sebagai dewanya tumbuh-tumbuhan. Terkait lingga alam, yang dimaksud dengan lingga alam yaitu tempatnya atau letaknya itu berada di Utama Mandala. Di Utama Mandala, tepatnya di belakang pelinggih-pelinggih tersebut ada pohon beringin. Di tengah atau di dalam pohon beringin tersebutlah artinya terdapat lingga alam, lingga batu yang sangat besar sekali, dan itu merupakan pada awalnya itu merupakan linggih pokok yang ada di Pura Pajingan Gunung Tapsai ini. Nah, kalau masalah cerita rakyat ini ada dari para penggelingsir kami menceritakan pada zaman dahulu. Di sini kan masih merupakan tanah milik atau ada pemukiman. Batu lingga tersebut masih kecil, kerap kali dibawa pulang. Namun besoknya nyampe lagi di sini, sudah ada di sini lagi. Nah, setelah itu lama-kelamaan akhirnya batu tersebut membesar dan ditumbuhi oleh pohon beringin. Nah, sehingga sampai sekarang batu atau lingga tersebut berada di tengah pohon beringin, sehingga sekarang disebut lingga Tedung Jagat atau lingga Payungin Jagat. Nah, kalau adanya cerita-cerita unik, nah itu seringkali ada umat-umat yang berada dari luar Bali atau dari Kepulauan Sumatera, kemudian dari Kepulauan Kalimantan, dari Jawa, dari Lombok, itu sudah sering sekali ada. Namun yang sangat unik saya lihat selaku pengempon ini sekitar 2 tahun yang lalu ada dari Jakarta. Cewek-cewek 2 orang ini datang dari Jakarta. Mereka itu katanya sempat mendapatkan sebuah musibah, sehingga mereka tersebut kehidupannya kurang bagus, dan dalam situasi yang sangat membingungkan tersebut, katanya menurut cerita mereka itu datanglah orang tua memberikan mereka itu uang kepeng 2 keping. Niscaya kan menurut ceritanya ketika uang kepeng itu dipegang, semua kesulitannya akan teratasi. Dan setelah 1 tahun berjalan, betul katanya semua kesulitannya itu sudah teratasi, dan mereka itu kembali mendapatkan sebuah bisikan atau mimpi. Datang lagi orang tua dan disuruh gadis-gadis tersebut datang ke Bali mencari Pura Tapsai dan untuk mengembalikan uang kepeng yang 2 keping tersebut ke Pura Tapsai. Nah, kalau cerita lain, ini menyambung apa yang disampaikan oleh Jero Mangku tadi terkait dengan nama Pura. Nama Pura di sini adalah Pura Kahyangan Jagat Pajinengan Gunung Tapsai. Nah, kata Tapsai itu diambil dari kata tape sai. Tape itu artinya beryoga atau semedi, sai itu artinya sehari-hari. Sehingga disebutlah tape sai. Lama-kelamaan dari tape sai menjadi dipersingkat penyebutannya menjadi Tapsai. Nah, sedangkan gunung yang ada di sini, gunungnya itu ada 3. 1, Gunung Tapsai yang sekarang lumrahnya disebut Gunung Tapis. Kemudian kedua, Gunung Jineng, yang ketiga itu namanya ada Gunung Glebeg. Nah, merangkai daripada hal tersebut, di pura ini yang berstana 3 dewi, kemudian gunungnya juga ada 3, tirtenya pun ada 3, jadi semuanya serba 3. Dan sekarang pura ini menjadi Pura Kahyangan Jagat Pajinengan Gunung Tapsai. Ikon daripada pura ini sebenarnya adalah Jineng. Di sini di Madia Mandala juga ada Jineng.
di Utama Mandalay juga ada Jineng. Yang karena di sini sesungguhnya sumber daripada kehidupan manusia. Tri upe sedana. Tri artinya 3, upe artinya sumber, sedana itu artinya kehidupan. 3 sumber kehidupan. Saraswati sumbernya pengetahuan. Kalau manusia tanpa pengetahuan tidak bisa hidup. Sri sumbernya amerta. Manusia tanpa amerta juga tidak bisa hidup. Kemudian sedana itu sumbernya uang atau kekayaan. Kalau kita sebagai manusia tanpa adanya ketiga-tiganya itu, otomatis kita tidak bisa melangsungkan sebuah kehidupan.